Oke, selamat siang kepada yang terhormat Bapak dosen Sistem Berbasis Pengetahuan, Bapak Fikoni, dan rekan seperjuangan yang saya cintai. Di sini saya mewakili kelompok 9 untuk mempresentasikan web sistem pakar diagnosis penyakit DBD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pradita Tadilika, dan dua rekan saya, Pak Mesyana Rizky dan Bang Haikal Harbi Ramadan. Email dan password untuk login. Di sini kita ada dua user ya. Kita menggunakan dua user yaitu admin dan pasien. Di sini kita masukkan admin. Terus masukkan email dan passwordnya. Oke, passwordnya ini. Kita bisa dapat menampilkannya. Abaikan passwordnya, lalu login. Oke, setelah login, ini kita berada pada beranda. Di sini dijelaskan tentang penyakit DBD. Jadi penyakit DBD itu adalah salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Deteksi dini penyakit ini sangat penting untuk mengurangi tingkat keparahan dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Kami hadir dengan sistem pakar deteksi dini penyakit DBD yang dirancang untuk membantu Anda dalam mengenali gejala awal DBD secara cepat dan akurat. Ini adalah menu awalnya. Randanya di sini. Ini ada kolom profil saya, ada menu logout. Nah, di sini ada kelola data pengguna, yaitu adalah data untuk login tadi ya. Di sini ada admin ya. Ini bisa diedit juga. Terus bisa di-copy dan dalam bentuk Excel, PDF bisa di-print juga. Oke. Terus di sini kita lanjut. Ada diagnosis. Nah, di sini ada nama pasien. Atau masukin nomor pasien, masukin nama pasien lalu nomor pasien. Di sini ada gejala. Gejalanya itu ada 18 gejala seperti yang tertera di sini. Misalnya pertama G1 demam naik turun. Nah, info. Nah, info ini adalah deskripsi tentang gejala tersebut. Deskripsi tentang gejala demam naik turun. Nah, ini ya. Jadi lebih detailnya ada di info ini. Selanjutnya di sini ada gejala. Nah, karena kita admin, kita bisa menambahkan gejala tersebut. Seperti yang tadi, bisa di-copy dalam bentuk Excel, PDF, dan bisa di-print. Nah, di sini kita kodeinnya gejala itu dengan G1, nama demam naik turun, deskripsinya ini. Bisa diedit dan dihapus. Di sini ada penyakit, bisa menambahkan penyakitnya lagi, dan sama seperti sebelumnya, bisa di-copy, bisa di-print dalam bentuk Excel atau mau PDF. Kita menyebutnya dengan kode sini itu ID-nya itu penyakit itu P1. Dan itu Dengue fever ya. Di sini itu bisa dijelaskan deskripsinya secara lengkap tentang penyakit ini dan bisa diedit serta dihapus. Nah, rule yang bertindak seperti mesin inferensi. Di sini ada rule 1, kita ID-nya itu R1 ya. Gejala yang dipilih adalah G1, G2, G4, 7, dan 9. Yaitu kategorinya dengue fever. Nah, ini kita bisa hapus ya. Oke. Selanjutnya, ini bisa ditambahkan juga kayak sebelum-sebelumnya. Kita mencoba untuk mendiagnosis. Coba, kita gejalanya gejala 1, 2, 4, 7, 9. Apakah keluar bakal dengue fever? 1, 2, 4, 7, 9. Kita namanya Elsa. Demamnya 1, 2, 7, 4, 9. Oke. Nama pasien Elsa umur 25. Gejalanya dia itu demam naik turun.
G1 demam naik turun, G2 mual, G4 bintik-bintik merah, G7 nyeri sendi, dan G9 nafsu makan hilang. Kita melakukan diagnosis. Apakah keluar ya? Nah, hasil diagnosis adalah dengue fever. Deskripsi seperti yang tadi di rule ini, keluar deskripsinya secara lengkap. Di sini, lalu kita melihat laporan. Nah, laporannya ini, laporan riwayat yang tadi udah kita diagnosis. Nomor satu, nama pasien riwayatnya apa? Karena tidak kita tadi sudah mencoba untuk riwayat mendiagnosis seorang pasien bernama Elsa dan dia eh, mengalami dengue fever. Nah, dijelasin ini di tanggal berapa dan aksinya itu kita bisa hapus dan cetak laporan tersebut. Itu dalam ini ya, Terus kita logout ya. Kita masuk sebagai pasien ya. Sini kita masukin dulu. Kita masukin pasportnya ya. Nah, login. Oke, kita berhasil login. Nah, ini adalah tampilan yang ada pada pasien ya. Oke, oke. Masukin atas nama Elsa, umur 25, 1249. Kita mengalami gejala ini, lalu kita melakukan diagnosis dan keluarlah hasil ini ya. Ini laporannya kita, oke. Jadi ini adalah yang dilihat dari sebagai seorang pasien. Terima kasih penjelasan untuk web ini. Saya perwakilan kelompok 9. Kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat siang.